Dari generasi awal pun pertanyaan itu sudah muncul. Misalnya dari salah seorang tabi'in bernama Atiyah bin Al-Aswad, itu menanyakan kepada seorang sahabat yaitu Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, waqa'a fi qalbi asyaq min qawli ta'ala. Ada keraguan di dalam diriku tentang firman Allah Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Padahal pada kenyataannya Al-Quran itu diturunkan juga pada bulan Syawal, diturunkan juga pada bulan Zulqa'dah, diturunkan juga pada bulan Zulhijjah, diturunkan juga pada bulan Muharram, diturunkan juga pada bulan Rabiul Awal. Nah, maka disinilah Sayyidina Abdullah bin Abbas yang terkenal dengan julukan Turjumanil Quran, yaitu ulama yang menjadi rujukan, referensi utama dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, maka beliau di sini menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, tepatnya pada Lailatul Qadar, yaitu diturunkannya Al-Quran secara sekaligus, ya. Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu diturunkan secara sekaligus dari Allah SWT, kemudian dari Lauhil Mahfuz untuk diturunkan kepada ke Baitul Izzah. Nah, di sini maka menurut teori Ibnu Abbas, jadi kalau kita membahas tentang pendapat ulama, memang ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada sebenarnya teori ini, ya, yang akan kita kemukakan di sini, akan kita datangkan, bahwa menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, Al-Quran itu diturunkan melalui 3 fase, 3 tahapan, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan At-Tanazzul Al-Awwal, yaitu tahapan turunnya Al-Quran pertama kali. Kapan itu? Yaitu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala ke Al-Lauhil Mahfuz. Berarti ini terjadi sejak zaman azali dulu. Bahkan sejak Al-Quran itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfuz. Karena Al-Quran ini adalah Al-Kalamul Qadim, yaitu kalam yang Al-Qadim. Artinya Al-Qadim itu tidak ada awalnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apapun sifat yang melekat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qadim, artinya tidak diawali dengan waktu apapun, ya. Kalau misalnya kita kapan Muhammad Zainuddin lahir, maka bisa kita sebutkan tanggal lahirnya. Kapan si fulan lahir, bisa kita sebutkan. Kapan masjid ini ada, bisa kita sebutkan waktunya. Tetapi Allah SWT, kapan awal mulanya, itu tidak ada awal mulanya. Itulah maksud daripada Al-Qadim, ma laysa lahu bidayah, tidak ada awalnya. Begitupun juga salah satu daripada sifat Allah adalah Al-Baqa, ma laysa lahu nihayah, tidak akan ada akhirnya. Nah, maka setiap sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala, baik sifat wujud misalnya, ya, itu juga bersifat qadim. Termasuk salah satu daripada sifat Allah yang 20 yang sering kita hafal itu adalah kalamun, ya, qadirun muridun. Nah, sifat al-kalam ini juga berarti qadim. Dan Al-Quran ini adalah kalamullah, kalam Allah, maka Al-Quran ini adalah bersifat al-qadim. Artinya tidak ada awalnya. Dan Allah SWT baru menurunkan Al-Quran itu ke Lauhil Mahfuz, yaitu At-Tanazzul Al-Awwal, tahapan turunnya pertama. Sebagaimana tertulis dalam ayat bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Bahkan dia adalah Quran yang mulia, artinya tidak pernah terkontaminasi oleh perubahan atau penyelewengan. Al-Quran yang kita baca saat ini memang itulah Al-Quran yang sudah ada sejak Lauhil Mahfuz. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, termasuk kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, itu tidak selamat daripada perubahan, penyelewengan oleh orang-orang yang berkepentingan, oleh ahlul kitab demi kebaikan mereka, maka mereka mengubah Taurat dan Injil. Begitupun juga kitab-kitab karangan manusia, ya. Bisa jadi ada orang yang menulis buku, teksnya seperti ini, namun ketika sudah sampai ke percetakan itu banyak perubahannya. Atau ketika sudah berkembang ratusan tahun, sebagaimana yang kita lihat kitab-kitab ulama saat ini, itu sebenarnya banyak,
ya, kalau kita lihat manuskripnya itu banyak terjadi perbedaan-perbedaan. Ya, itu berbeda dengan Al-Quran yang tidak pernah tersentuh oleh perubahan atau penyelewengan di Lauhil Mahfuz yang sudah ada sejak Lauhil Mahfuz. Apa arti Lauhil Mahfuz, Bapak Ibu semua? Lauhil Mahfuz itu disebutkan di sini adalah alamun ulwiyun azim, yaitu sebuah alam di tempat lain, dan itu sangat-sangat besar, sangat-sangat agung, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kemahabesaran Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui. Di mana Lauhil Mahfuz ini kalau bisa kita ibaratkan seperti gudang, ya, yang menyimpan seluruh apapun file-file. Kalau kita ibaratkan seperti komputer, setiap file-file terkecil apapun yang ada di dunia ini, baik kecil maupun besar, itu sudah ada semua di Lauhil Mahfuz, ya. Makanya kita tidak boleh macam-macam, ya, dalam bertingkah, dalam gerak-gerik kita itu, karena Allah SWT maha mengetahui, ya. Nah, itu untuk menunjukkan Lauhil Mahfuz itu tentang kemaha mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunjukkan akan hikmahnya, bagaimana bahwa setiap kejadian-kejadian itu kecil maupun besar pasti akan ada hikmahnya. Barangkali sekarang kita alami, namun Allah SWT sudah mempersiapkan hikmahnya, baik itu setahun kemudian, 5 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian. Artinya cepat atau lambat kita akan ketahui hikmahnya. Wa qudratihi an-nafidzah fil aqwal. Dan Lauhil Mahfuz ini diciptakan oleh Allah SWT untuk menggambarkan bahwa kekuasaan Allah SWT itu pasti akan tereksekusi, pasti akan terlaksana di alam semesta ini. Jadi Lauhil Mahfuz ini itu merekam semua qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana ketentuan Allah bahwa si fulan akan lahir, maka ketika terjadi si fulan akan lahir pada tanggal sekian, itu sudah direncanakan oleh Allah SWT ribuan tahun, bahkan jutaan tahun yang lalu, bahkan tidak terukur seperti yang kita katakan tadi, tidak terukur oleh waktu. Namun tepat sekali sesuai dengan perencanaannya, ketika sudah tiba pada tanggal tersebut maka akan terjadi kejadian yang sudah direncanakan pada Lauhil Mahfuz. Sedangkan kita dengan kelemahan kita sebagai manusia, barangkali kita sebagai pemimpin, sebagai perencana, kita akan merencanakan, akan melaksanakan suatu program atau sebuah kegiatan pada tanggal sekian, tetapi tidak jarang terjadi halangan, terjadi hambatan, ya. Atau misalnya kita ingin acara itu terjadi pada jam 5:15, seringkali meleset daripada rencana awal. Namun Allah SWT dengan kemahakuasaannya, apa yang ada dalam Lauhil Mahfuz itu tidak pernah meleset, ya, walaupun sedetik pun dari atau bahkan sepersekian detik pun dari waktu yang sudah ditentukan. Ya, itulah tahapan pertama, yaitu diturunkannya Al-Quran min ladun hakimin khabir, dari Allah Subhanahu wa taala disimpan di Lauhil Mahfuz. Kemudian turunnya yang kedua inilah, ya, yang terjadi. Nah, tahapan pertama itu kita tidak tahu kapan terjadinya. Nah, tahapan yang kedua inilah yang menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas itu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke suatu rumah di langit yang disebut dengan Baitul Izzah. Apa namanya? Baitul Izzah, artinya rumah kemuliaan. Di mana Baitul Izzah ini terletak di Sama'ud Dunia, ya, yaitu langit pertama. Nah, kemarin kita dulu 2 bulan yang lalu kita memperingati Isra Mi'raj, ya, bagaimana Rasulullah SAW diajak untuk mi'raj ke langit, mulai langit pertama, langit kedua, dan langit ketiga. Nah, di langit pertama itulah terdapat Baitul Izzah, di mana menetapnya Nabi Adam di sana. Nah, diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, itulah yang menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas terjadi secara sekaligus, ya, seluruh Al-Quran. Mulai dari Al-Fatihah sampai Suratul Nas itu diturunkan secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dan itulah yang terjadi pada malam Lailatul Qadar, yang terjadi pada bulan Ramadan.
Nah, barulah pada at-tanzil as-salih, pada tahapan turunnya yang ketiga ini, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, disimpan di Baitul Izzah, kemudian diturunkannya oleh malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, itulah yang tidak terikat dengan bulan. Bisa jadi seperti kita katakan awal di bulan Muharram dan bulan-bulan lainnya. Nah, itu adalah pada tahapan ketiganya, yaitu yang turun secara berangsur-angsur. Adapun kenapa Al-Quran disebut dalam banyak ayat bahwa dia itu turun pada bulan Ramadan, nah itu maksudnya adalah pada turun tahapan kedua, yaitu turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, sekarang kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Padahal kitab-kitab samawi lainnya, Taurat, Zabur, dan Injil, itu proses turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang kita ibaratkan sekarang, kita upamakan di dunia yang kita lihat sekarang, kalau misalnya ada presiden mau datang ke suatu tempat, pasti ada iring-iringannya, ya. Bahkan dibuatlah karnaval. Ada gubernur datang, ya maka diiringi oleh banyak mobil, tidak hanya gubernur yang datang, ya. Ada iringan-iringannya. Nah, begitupun juga Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada seluruh penduduk langit akan keagungan Al-Quran, sehingga diturunkan dari Lauhul Mahfuz ini dengan iringan-iringan yang sangat banyak daripada malaikat-malaikat yang mulia untuk mengiring turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini, ya. Nah, kemudian yang kedua, rahasia kenapa diturunkan secara sekaligus itu adalah sirrun yarji' al-i'jazil Quran, untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Karena mungkin kita sekarang tidak melihat secara langsung, tapi para sahabat yang dahulu melihat Al-Quran turun secara berangsur-angsur, menjawab secara seluruh pertanyaan atau merespon setiap kejadian, ya, walaupun turun di kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Jadi kadang-kadang yang turun itu kadang satu ayat, kadang yang turun itu 10 ayat. Kemudian tidak menentu ayat yang turun itu, tidak semua misalnya secara berurutan. Yang pertama turun adalah Al-Fatihah, kemudian yang kedua adalah Al-Baqarah. Tidak seperti itu. Bahkan surah Al-Baqarah itu pun turun selama 13 tahun. Bayangkan, dikatakan surah Al-Baqarah itu turun adalah surah yang paling pertama turun ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Tetapi juga ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah itu juga berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, yaitu sekitar ayat-ayat 270-an, ya, di surah Al-Baqarah. Artinya satu surat itu bisa turun dalam waktu jangka bertahun-tahun, tetapi ketika dirapikan, ya, semua itu seakan-akan tepat tempatnya, tepat posisinya, ya. Seakan-akan Al-Quran itu seakan-akan dia itu diturunkan secara sekaligus dahulu, karena memang untuk menunjukkan bahwa memang Al-Quran ini secara urutan yang ada sekarang memang itulah urutan yang sudah ada sejak Lauhul Mahfuz, walaupun ketika diturunkan dalam proses diturunkannya pada Rasulullah SAW itu secara berangsur-angsur. Nah, makna daripada diturunkannya Al-Quran itu secara berangsur-angsur, dan pertanyaan ini sudah datang dari musuh-musuh Al-Quran, musuh-musuh Rasulullah SAW, daripada orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, ya. Jadi ada yang bertanya yang mengatakan waqala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Berkata orang-orang kafir, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan? Yaitu kadzalika linusabbita bihi fu'adak. Demikianlah agar Al-Quran ini menjadi penyejuk, menjadi penambah, menjadi penyokong hati engkau wahai Muhammad, dan juga untuk hati kita, bagaimana agar ketika kita bersedih menjadi terhibur dengan membaca Al-Quran. Begitupun ketika ada ujian kita menjadi tabah, kita tidak goyah dengan membaca Al-Quran, ya. Warattalnahu tartila, dan agar kami membacakan Al-Quran itu secara tartil, jadi tidak terburu-buru, ya. Nah, begitupun kita juga sebagai umatnya hendaklah belajar Al-Quran ini dengan sebaik mungkin dari guru-guru yang bersanad. Nah, yang muda-muda ini jangan putus, ya.
Kadang-kadang kita itu baru mau belajar Al-Quran itu ketika masih ibtidaiyah, ya. Ketika sudah sanawiyah seakan-akan sudah diberikan hukum menurutnya, sudah diberikan hak-haknya masing-masing huruf, ya. Nah, jadi bagaimana agar kita diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang tersebut. Nanti akan datang uraian contoh daripada bagaimana Al-Quran itu menjawab tantangan-tantangan atau setiap pertanyaan. Nah, kita lihat sekarang kita tentu mengetahui apa hikmah daripada hati Nabi Muhammad SAW untuk menambahkan beliau diutus di masyarakat Arab yang kita kenal dengan masyarakat paling asing. Ya tentu masyarakat yang hidup di tengah panas, maka memiliki tabiat yang kasar, memiliki tabiat yang panas, memiliki tabiat yang temperamen, ya. Nah, itulah ujian daripada Rasulullah SAW dalam berdakwah. Maka setiap beliau menerima ujian itu, permusuhan dari mereka, kemudian bagaimana Rasulullah dicuekin oleh umatnya, maka turunlah Al-Quran ini dengan misalnya membawa kisah-kisah para nabi, bahwa bagaimana Rasulullah SAW itu diingkari oleh kaumnya, itu bukan pertama kali, tetapi dirasakan oleh setiap umat. Di sini dikatakan, coba kita baca surah Hud, ya. Jadi surah Hud yang ada dalam Al-Quran itu menyajikan kisah-kisah para nabi, dan itu kita perlu tahu bagaimana kisah-kisah. Dan selama 950 tahun itulah tidak ada yang mau mengikuti beliau. Maka dengan diceritakannya kisah Nabi Nuh pada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW bertambah kesabarannya, bahwa nanti setiap kesabaran itu pasti akan berujung kepada ada pasti yang beriman, ya. Dikatakan bahwa Nabi Nuh itu dalam 950 tahun beliau berdakwah, pada akhirnya ada yang mengikuti beliau, walaupun tidak sampai terhitung dengan seluruh jari kita, ya, tapi beliau sangat-sangat bersyukur. Bagaimana orang yang mengetahui, nabi yang mengetahui tentang mahalnya hidayah, maka mereka akan sangat bersyukur, sangat bahagia ketika hidayah itu sampai kepada satu orang, ya. Nah, begitupun kita juga sebagai generasi Islam. Jadi kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar untuk makan, bukan hanya sekedar untuk membuang air apa yang sudah kita makan, bukan hanya sekedar untuk tidur, tetapi kita hadir di dunia ini untuk misi, ya, untuk tujuan, yaitu jadikanlah salah satu daripada tujuan kita itu adalah untuk berdakwah kepada Allah. Bahkan orang-orang Kristen itu juga ada, ya, mereka itu dikenal dengan misionaris. Nah, jadi kalah sama orang-orang Kristen bagaimana semangat mereka mendakwahkan agama mereka. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh turunnya Al-Quran ini secara berangsur-angsur pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga berlaku pada umatnya. Bagaimana umat Islam dengan meniru ketabahan Rasulullah SAW itu juga sampai abadi sampai sekarang. Padahal kalau kita lihat sejarah, tidak sedikit upaya-upaya untuk menjatuhkan agama Islam. Mulai dari misalnya tentara salib dahulu, ya, tentara salib yang orang-orang di Eropa sana dengan kekuatan pasukannya itu berkonspirasi untuk memberantas, membumi hanguskan seluruh orang-orang Muslim agar Islam ini tidak ada lagi di dunia. Tetapi dengan semangat orang-orang Muslim untuk meniru ketabahan Rasulullah SAW, bagaimana tentara salib yang dahulunya itu menjadi tentara yang terkuat di dunia itu hancur dulu di hadapan orang-orang Islam. Nah, begitupun juga bagaimana Tatar, ada bangsa Tatar dulu yang menghancurkan Baghdad. Dulu Baghdad itu pernah menjadi negara Islam yang paling kuat, tetapi dihancurkan oleh tentara Tatar. Nah, anehnya tentara Tatar ini yang menghancurkan orang-orang. Jadi Tatar ini mungkin kalau kita ingin mencari tahu siapa mereka, itu adalah orang-orang Uni Soviet, ya. Uni Soviet itu kan terkenal dengan tubuhnya yang seperti raksasa, yang kuat-kuat, ya. Kemudian juga mereka paling ahli dalam peperangan. Kita lihat sampai sekarang bagaimana Rusia itu salah satu daripada negara yang paling kuat dari segi militernya. Itulah yang dahulu yang menghancurkan Baghdad. Namun pada kemudian hari Tatar ini menjadi negara Islam dan berdirilah pada waktu itu sebuah dinasti yang disebut dengan
dinasti Saljuk ya, atau dinasti-dinasti lain yang pada dasarnya mereka itu adalah orang-orang Tatar yang tadinya itu menghancurkan Islam. Karena bagaimana agar bahwa Al-Quran ini itu hadir untuk menyelesaikan satu persatu masalah, bukan diturunkan secara keseluruhan untuk dibaca secara keseluruhannya, tetapi bagaimana setiap ada masalah diselesaikan dengan satu ayat, ada masalah lain diselesaikan dengan satu ayat, dan itulah yang semestinya kita tiru ya. Kemudian juga yang kedua adalah untuk menjawab tantangan-tantangan atau pertanyaan-pertanyaan aneh daripada musuh Islam. Bagaimana Islam ini datang di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala. Masyarakat menyembah berhala, orang-orang Mekah itu mereka yakin bahwa setelah mereka itu mati ya lebur menjadi tanah, tidak akan ada kehidupan lagi setelah mereka mati. Artinya mereka itu tidak habis pikir, tidak sampai akalnya itu memikirkan bagaimana kita sudah jadi tanah, bagaimana mau dibangkitkan lagi seperti itu ya. Sedangkan Al-Quran itu datang menegaskan bahwa akan ada kehidupan setelah kematian kita. Ada yang disebut dengan alam barzakh, ada yang disebut dengan alam akhirat ya. Yang dibangkitkan kita itu bukan hanya ruh, tetapi juga jasad kita dibangkitkan kembali. Maka datanglah seorang dedengkot musyrikin yang bernama Ubay bin Khalaf. Nah, beliau mengatakan datang membawa tulang belulang, dihancurkan tulang belulang itu dan mengatakan, wahai Muhammad, ataz'umu anna Allah yab'atsu hadza? Apakah engkau menganggap bahwa Allah SWT akan bisa menghancurkan ini? Jadi yang dia bawa ini bukan tulang sapi atau tulang kambing, tapi tulang manusia yang dibawa, dihancurkan, dihancur-leburkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Muhammad bau tidak tuh dan sebangkit manusia sudah ini tolong ini Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan tolong kan kusuk hancur lebur, ya. Maka seperti yang kita katakan tadi, Al-Quran itu turun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu tadi ya. Maka datanglah ayat di akhir surah Yasin yang berbunyi, awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Nah, ini surah Yasin yang sering kita baca. Apakah manusia tidak melihat bahwa kami menciptakan dia itu dari air mani? Bayangkan air mani itu bagaimana busuknya, bagaimana kita enak melihatnya, kita jijik melihatnya. Allah SWT jadikan kita sebagai manusia yang tampan, yang gagah, ya. Tapi kenapa dia itu tidak sadar akan awal mula asalnya? Fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba dia menjadi musuh Allah, dia menentang perintah-perintah Allah. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Ini menyindir, udah itu bentuk dia memusuhi Allah, kekufurannya. Dia datang membawa tulang belulang, ya, dan dia melupakan bagaimana dia awal mula diciptakan. Maka dia berkata, man yuhyi al-'izam wa hiya ramim? Siapa yang akan bisa menghidupkan lagi tulang belulang ini yang sudah aku hancurkan? Maka wahai Muhammad, kul. Maka kita tahu bahwa ayat ini turun ketika Ubay bin Khalaf datang membawa tantangan, pertanyaan menantang tersebut. Maka diberikanlah jawabannya oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad, didiktekan oleh Allah SWT, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Akan dihidupkan kembali oleh orang yang menciptakannya pertama kali. Secara logika tentu membuat untuk yang kedua itu akan lebih mudah daripada membuat untuk pertama kali, ya. Artinya Allah SWT yang menciptakannya pertama kali, masa Allah SWT tidak akan bisa untuk membuat ulangnya lagi, menghidupkan ulangnya lagi. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia dalam penciptaan itu maha mengetahui, ya, bagaimana sekarang ada setiap orang itu punya spesialitas. Ketika tersebut kita minta dan Allah SWT dalam hal ini adalah yang paling spesialis dalam segala sesuatu, dalam penciptaan khususnya. Alladzi ja'ala lakum min asy-syajari al-akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Nah, contoh yang kalau misalnya semua itu ingin kita ukur dengan logika, ya. Coba kita lihat sekarang bagaimana ada asy-syajar al-akhdar, ada pohon yang hijau. Tetapi
menjadikan apa yang terjadi? Api yang terjadi. Dan siapa yang membuat itu? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dari pohon yang hijau itu tanpa kita cerek colok, tanpa kita nyalakan korek, itu bisa tersulut api di sana. Maka sering terjadi kebakaran hutan. Ya, karena terjadi pergesekan antara pohon-pohon yang hijau. Dan siapa yang membuat itu? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau zaman dahulu ketika tidak ada korek seperti sekarang, tidak ada percek seperti sekarang, orang-orang dahulu yang menyalakan api itu pakai kayu dengan menggesek antara kayu-kayu itu tiba-tiba nyala api. Bagaimana tumin? Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menciptakan api dari pohon yang hijau, maka juga Maha Kuasa untuk membangkitkan kalian yang mati. Barangkali misalnya sekarang ada orang yang dimakan oleh singa, ya, dimakan oleh singa sebagiannya, nanti yang sebagian lain dimakan oleh singa yang lain, sebagian yang lain dimakan oleh serigala yang lain, sebagian yang lain dilahap oleh ular. Jadi satu tubuh orang itu bisa jadi di satu singa, di sebagian yang lain di serigala, di sebagian yang lain di ular. Ada juga pernah terjadi pertanyaan seperti itu. Tetapi kita kembali, tidak semua bisa diukur dengan logika bahwa Allah SWT bisa akan mengumpulkan seluruhnya nanti itu kemudian dibangkitkan lagi menjadi jasad yang utuh, ya, dibangkitkan lagi nanti pada yaumul qiyamah. Itulah salah satu daripada bentuk bagaimana Allah SWT menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur untuk menjawab tantangan-tantangan seperti tadi. Dan juga pernah orang-orang Quraisy ini, ya, datang kepada salah satu pendeta Yahudi mengatakan, benar tidak bahwa Muhammad ini nabi? Ya, maka pendeta itu mengatakan, coba pergi ke Muhammad dan tanyakan dia 3 hal. Yang pertama, coba tanyakan dia Ashabul Kahfi. Kalau dia bisa menceritakan pada kalian Ashabul Kahfi, coba tanya hal kedua ini, yaitu tanyakan dia tentang kisah Zulkarnain. Apakah dia tahu tentang Zulkarnain? Kalau dia bisa menjawab tentang Zulkarnain, tanyakan tentang ruh. Kalau dia bisa menjawab tentang 3 hal ini, berarti dia betul nabi. Maka pergilah orang Quraisy itu yang membawa pertanyaan titipan dari orang pendeta Yahudi itu, menanyakan 3 hal. Apa itu tadi? Ashabul Kahfi, kemudian Zulkarnain, kemudian tentang perihal ruh, ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, besok saya akan menjawabnya. Tiba-tiba sampai besok tidak turun wahyu, ya. Nah itu karena lam yastafni, karena Rasulullah SAW itu tidak sempat mengatakan insya Allah. Maka pelajaran di sini ini fa'idun dari kabadan illa ayyasha Allah. Jadi jangan kamu mengatakan saya akan melakukan sesuatu ini besok, melainkan kalian itu mengatakan illa insya Allah, kecuali dengan mengatakan bahwa kalau Allah SWT berkehendak. Tapi kita juga dengan sembarangan, di satu sisi dengan sembarangan mengatakan insya Allah pada segala hal. Jadi orang-orang sekarang itu kadang-kadang berhutang menjawab dengan insya Allah juga, ya, mau berjanji supaya dia mereka meninggal janjinya mengatakan insya Allah. Jadi insya Allah itu adalah dikatakan dalam hal-hal tertentu, yaitu agar kita itu tidak terlalu percaya diri dengan kemampuan kita. Ya barulah kemudian Allah SWT menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Ashabul Kahfi itu ada sampai sekarang bisa kita baca di suratul Kahf. Kemudian juga kisah Zulkarnain ada di suratul Kahfi. Begitu juga ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ruh, maka beliau menjawab kulir ruh min amri rabbi, bahwa tentang perkara ruh itu min amri rabbi. Dan memang itulah jawaban yang diinginkan oleh pendeta itu. Jadi tidak semua jawaban itu harus dijawab. Ya, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW menjawab ruh itu begini-begini dengan teori-teori berbagai macam, maka pendeta itu tidak akan percaya. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa tentang perkara ruh hanya Allah yang tahu, maka dia percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah benar-benar mendapatkan wahyu. Begitupun juga pertanyaan-pertanyaan yang lain, satu persatu tantangan, syubhat ataupun pertanyaan itu dijawab oleh Al-Quran yang turun secara berangsur-angsur. Tersisa sekitar 15 menit lagi untuk kita berbuka, agar tersisa waktu kita untuk membaca Quran dan lain sebagainya, mungkin sekitar 5 menit lagi. Dan yang ketiga yaitu ta'ahud hadil ummah allati unzila alaihi al-Quran,
generasi baik daripada umat yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada kaum ummiyin, kaum yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis. Namun dengan diturunkannya Al-Quran ini secara berangsur-angsur, ya, mereka itu yang banyak adat istiadat atau tradisi yang melekat pada diri mereka. Misalnya orang-orang Quraisy itu paling tidak bisa dihindarkan dari khomar misalnya, ya, dari miras. Ya, maka Al-Quran tidak secara langsung menurunkan perintah untuk melarang miras, tetapi secara bertahap, mulai dahulu dengan diperkenalkan tentang kenikmatan surga, kemudian ditakut-takutkan dengan bagaimana azab neraka, sehingga ketika mereka rindu dengan surga dan takut pada neraka, barulah diturunkan hukum syariat satu persatu, ya. Jadi dimulai dulu dari perintah-perintah. Jadi Al-Quran itu menurunkan syariat-syariatnya yang berisi perintah-perintah dulu, baru larangan-larangan. Karena di dalam perintah itu lebih sulit daripada menghindari larangan. Namun harus dimulai dari perintah-perintah. Ketika orang-orang Muslim sudah suka dengan sholat, sudah suka dengan berpuasa, maka mereka akan mudah juga untuk menghindari perkara-perkara seperti miras, seperti riba juga yang melekat pada diri mereka. Adapun tradisi-tradisi buruk yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah secara berangsur-angsur, secara bertahap-tahap Al-Quran itu menanamkan akidah kepada mereka tentang perkara samria, tentang bagaimana hari akhir, terkait bagaimana perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini tercipta koneksi atau hubungan yang baik antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin mudah untuk menaati setiap perintah ataupun menjauhi larangan-larangannya. Nah, itulah kira-kira hikmah daripada yang bisa kita petik daripada peristiwa turunnya Al-Quran, yaitu kita simpulkan lagi bahwa turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan menurut pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah diturunkannya dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah, yaitu pada tahapan kedua, ya. Dan tujuannya adalah agar memperkenalkan Al-Quran ini keagungannya kepada seluruh penduduk langit. Barulah Al-Quran itu setelahnya diturunkan secara berangsur-angsur dalam waktu 23 tahun kepada hati Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada seluruh umatnya. Dan diturunkannya Al-Quran itu secara berangsur-angsur itu ada hikmahnya, seperti yang kita sebutkan tadi, ada 3. Yang pertama adalah untuk menambahkan hati Nabi Muhammad SAW dan juga menambahkan hati umatnya agar kokoh dalam jalan yang benar, agar teguh dalam menjalankan dakwah, ya, menyampaikan risalah agama Islam. Kemudian yang kedua adalah untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan atau tantangan dari orang-orang Quraisy, orang-orang musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi, sehingga kita juga sekarang tidak sedikit juga tidak kurang dari apa tantangan-tantangan yang disampaikan di Islam. Jadi lebih banyak musuh-musuh Islam sekarang yang kita mengetahui Islam, ya. Kemudian yang ketiga adalah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur itu adalah untuk mengajarkan kita bagaimana semestinya kita dalam mendidik, yaitu secara bertahap-tahap. Yang pertama dengan menanamkan akidah yang kokoh, kemudian kita menciptakan koneksi yang bagus antara hamba dengan Tuhan, yaitu melalui perintah seperti sholat, seperti puasa, barulah larangan-larangan yang ada atau kebatilan di masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat uraian tentang nuzulul Quran pada hari ini, dan kita menanti waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan di antara waktu yang berkah antara asar ke maghrib ini, yang merupakan waktu-waktu berkah, waktu-waktu mustajab doa kita, maka kita manfaatkan sekarang ketika sembari kita menunggu berbuka dengan berzikir, dengan memperbanyak doa. Dan ketika juga nanti kita berbuka, jangan lupa berdoa dengan kebutuhan-kebutuhan kita, baik kebutuhan duniawi ataupun kebutuhan ukhrawi. Jadi tidak hanya membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala bisqaftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, tetapi juga kita iringi dengan doa apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang mohon maaf atas apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Terima kasih atas segala perhatian.
Aku qouli hadza wallahu taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.